Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali pada renungan hari ini, Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis pada Kisah Rasul pasal 20 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, ia masih hidup." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan bagi kita hari ini bercerita tentang Eutychus yang dihidupkan oleh Rasul Paulus. Peristiwa ini terjadi di Troas pada hari terakhir dari 7 hari masa tinggal Paulus di Troas dalam rangka memberitakan Injil. Dalam pertemuan terakhir itu, seluruh jemaat berkumpul beribadah dengan hikmat. Mereka berkumpul pada hari Minggu, yakni hari Tuhan, hari peringatan akan kebangkitan Kristus dan pencurahan Roh Kudus. Dalam ayat 8 dikatakan mereka berkumpul di ruang atas. Mereka tidak memiliki bait atau sinagogi untuk berkumpul, apalagi bangunan gereja yang megah. Mereka berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, yaitu untuk merayakan ketetapan perjamuan Tuhan. Dalam pertemuan terakhir itu, Paulus menyampaikan sebuah khotbah yang panjang, sebuah khotbah perpisahan. Ada seorang muda yang ikut dalam ibadah itu bernama Eutychus, seorang muda dalam jemaat itu yang mungkin orang tuanya lah yang sengaja membawa dia ke pertemuan itu. Meskipun dia masih sangat muda, agar dia belajar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Allah dari pengkhotbah seperti Paulus. Ia duduk di jendela di lantai 3 gedung pertemuan itu. Saat Paulus berkhotbah, ia pun tertidur. Mungkin sama seperti sebagian jemaat yang tertidur ketika pendetanya berkhotbah. Bencana yang kemudian menimpanya, ia jatuh dari tingkat 3 ke bawah. Dan ketika dia diangkat, ia sudah mati. Namun belas kasihan ajaib yang ditunjukkan Paulus kepadanya melalui membangkitkannya kembali, di mana Paulus merebahkan diri ke atas mayat orang muda itu, mendekapnya. Dengan demikian menunjukkan belas kasihan yang mendalam dan kepedulian yang tinggi terhadap orang muda itu, dan pemuda itu pun hidup kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, ada 2 jenis kematian. Kematian jasmani adalah keluarnya roh dan jiwa kita dari tubuh kita yang fana. Yang kedua, kematian rohani adalah keluarnya roh Allah dari diri seorang percaya. Kalau kematian jasmani, tentu kita semua akan mengalaminya. Dan syukur kepada Tuhan Yesus kalau setelah kematian itu akan ada kebangkitan kembali, kehidupan kembali di dalam kekekalan. Tetapi bagaimana dengan kematian rohani? Orang yang mati secara rohani akan menerima hukuman dan siksaan kekal. Kalau kita melihat saat sekarang ini, mungkin banyak orang yang sudah mati secara rohani. Firman Tuhan melalui pemuda Eutychus memperlihatkan ketika pedulian dengan firman Tuhan, tertidur secara rohani, tidak peduli akan persekutuan dengan Tuhan, mengakibatkan iman dan rohaninya jatuh dan akhirnya mati.
Kalau saat ini kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah rohani kita mati atau tidak? Jawabannya, kalau kita masih merindukan firman Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan, berarti iman rohani kita masih hidup. Akan tetapi ketika kita tidak lagi peduli dengan firman Tuhan, tidak peduli dengan persekutuan dengan Tuhan, maka kondisi rohani kita sudah gersang, bahkan sudah mati. Lalu bagaimana cara menghidupkannya? Rohani yang sudah mati dapat dihidupkan dengan air dan firman. Kalau kita baca dalam Efesus 5, dihidupkan dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita kepada firman, dan firman akan menuntun kita kepada doa. Disitulah akan terjadi keintiman antara kita dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan rohanimu mati atau padam, digantikan dengan roh-roh dunia ini. Tetap nyalakan rohani iman percaya kita melalui pendengaran dan mendengarkan firman Tuhan. Dan jika ada saudara kita yang rohani sudah mati atau padam, bantulah menghidupkannya seperti Paulus menghidupkan Eutikus. Dia mendekapnya dengan penuh kasih sayang, dan mereka tetap disayangi oleh Tuhan sehingga menerima kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami hari ini, di mana kami masih dapat bersekutu dan dengar-dengaran dengan firman-Mu. Biarlah hati dan jiwa kami menyala-nyala untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, menghidupkan jiwa-jiwa yang mati secara rohani. Pakailah kami seperti Engkau memakai hamba-Mu Paulus, menyatakan kebenaran firman-Mu. Sertalah kami dalam perjalanan kehidupan kami satu hari ini, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.